Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Secara keseluruhan, semua orang menatap Xiao Yan dengan wajah tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pemuda yang tampaknya mengkhususkan diri dalam pengobatan pemurnian ini tidak akan lebih buruk dari Mu Zan dalam hal pertempuran. Pertukaran seperti kilat dari sebelumnya mungkin hanya berlangsung sebentar, tetapi semua orang tahu bahaya yang terlibat. Di antara generasi muda di ibu kota, bakat tempur Mu Zan bisa digambarkan sebagai yang teratas. Hampir tidak ada orang dari kelompok usia yang sama di dalam Kekaisaran Suci Magia yang bisa bertarung langsung dengannya. Ini terutama terjadi setelah dia berlatih selama 2 tahun di barak militer. Mu Zan saat ini tidak diragukan lagi telah menjadi lebih kuat dan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Namun, dalam pertarungan sebelumnya, dia tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Meskipun dapat dikatakan bahwa Mu Zan belum menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertukaran ini. Bahkan tidak ada teknik Dou yang ditampilkan, tetapi tidak ada yang lupa bahwa pemuda yang memiliki penampilan biasa juga mengandalkan sepenuhnya kemampuan tubuhnya untuk bertarung. Sungguh tak terduga bahwa kemampuan tempur Yan Xiao sebenarnya sebagus ini. Putri kecil memperhatikan Xiao Yan dengan ekspresi tertegun saat dia berkata dengan terkejut. Dia memiliki pengetahuan yang sangat jelas tentang bakat Mu Zan dalam hal pertempuran. Namun, dalam pertarungan barusan, Mu Zan tidak akhirnya mengalahkan Yan Xiao sampai Yan Xiao berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Sebaliknya, keduanya berakhir imbang. Sudut mulut Liu Ling bergerak sedikit, karena tidak melihat adegan dalam imajinasinya di mana Xiao Yan dikalahkan oleh Mu Zan, hatinya saat ini sedang tidak enak badan. Ketika dia mendengar keterkejutan dalam kata-kata putri kecil, hatinya menjadi sedikit tidak bahagia. Dia berkata dengan lemah, "Jika Mu Zan melepaskan semua kekuatannya dalam pertarungan, aku berani mengatakan bahwa Yan Xiao pasti bukan tandingannya." Mungkin. Putri kecil tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Sebagai seorang wanita, kemampuan pengamatannya secara alami jauh lebih teliti jika dibandingkan dengan Liu Ling yang menyimpan dendam. Selama Mu Zan dipaksa mundur, dia dengan jelas melihat bahwa kaki Mu Zan agak tidak wajar ketika dia melangkah mundur. Tampaknya Mu Zan telah menerima sedikit cedera tersembunyi dalam tabrakan sebelumnya. "Yan Xiao, kamu baik-baik saja?" Setelah melihat Xiao Yan melangkah mundur, Ya Fei buru-buru maju dan bertanya dengan cemas. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tangannya yang halus meraih lengan baju di depannya. Terbukti, dia tidak ingin dia melanjutkan pertarungan. "Saya baik-baik saja." Xiao Yan tersenyum. Di bawah lengan bajunya, tinjunya, yang telah dimasukkan ke dalamnya, sedikit gemetar saat dia mencoba untuk perlahan menghilangkan rasa sakit yang menyebar melalui itu. Kekuatan orang ini memang sangat hebat. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada di sekitar bintang 8 atau bahkan 9 bintang dosi, merasakan rasa sakit yang ditularkan dari tinjunya. Xiao Yan diam-diam menebak di dalam hatinya. Tapi kupikir saat ini dia juga mengalami kesulitan. Api menundukkan kayu. Terbakarnya, api inti teratai hijau, dari tinjuku pasti akan menyebabkan orang ini menderita luka tersembunyi. Xiao Yan melirik kaki Mu Zan dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Mu Zan menatap Xiao Yan dengan wajah galak. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari kakinya menyebabkan sudut mulutnya berkedut berulang kali. Doki di tubuhnya mengalir dengan cepat dan melilit kakinya, mengubahnya menjadi warna hijau pucat. Doki milik Mu Zan termasuk dalam afinitas kayu. Doki semacam ini memiliki semacam sifat penyembuhan. Oleh karena itu, ketika Doki menutupi kakinya, yang tidak terluka parah, sekali lagi mulai pulih. "Bocah, lumayan, aku tidak menyangka seorang alkemis manja sepertimu benar-benar tahu cara bertarung yang begitu agresif." Mu Zan membuka bibirnya dan tersenyum pada Xiao Yan, seperti harimau ganas yang telah membuka mulutnya dan memamerkan taringnya, memiliki aura ganas yang berlimpah. Jika orang ini ditempatkan di medan perang, dia pasti akan menjadi jenderal ganas yang jarang terlihat.
Xiao Yan tersenyum, tapi tidak berbicara. Doki yang berwarna hijau masih menyelimuti permukaan tubuhnya tanpa sedikit pun tanda-tanda santai. Tapi, terlepas dari siapa kamu, jangan sentuh wanita yang kusuka. Petik 2. Senyuman di wajahnya tiba-tiba menghilang. Muzan meraung keras. Doki yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Saat Doki bergejolak, armor Doki yang agak kabur sebenarnya, secara bertahap muncul di tubuhnya. Melihat armor Doki di tubuh Muzan, mata Xiao Yan menyipit. Dia tidak menyangka bahwa orang ini dapat memanggil armor Doki yang hanya bisa dimiliki oleh Dadoshi. Meskipun baju besinya sekarang hanyalah prototipe awal, kekuatan pertahanannya jauh melebihi jubah Doki Doshi. Orang ini akan menjadi serius, Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Saat pikirannya berpacu, gumpalan Green Lotus Core Flame ditarik keluar dari semangat penerimaan di dalam pusaran. Setelah itu, dengan cepat melewati jalur Qi saat Xiao Yan bersiap untuk melepaskan kekuatan mengerikan yang dimilikinya kapan saja. Muzan, dasar orang gila. Berhenti. Melihat Muzan yang menolak untuk menyerah, Yafei sangat marah sehingga wajahnya yang cantik menjadi pucat. Muzan mengabaikan teriakan marah Yafei. Doki di permukaan tubuhnya menjadi semakin padat. Kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya, menekan orang-orang dengan kekuatan yang lebih lemah di aula sampai ekspresi mereka sedikit berubah. Sudah saya katakan sebelumnya, aku akan membunuh siapapun yang berani menyentuhmu. Petik 2. Kaki Muzan menginjak lantai dengan keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari tempat di mana kakinya didorong seperti jaring laba-laba. Tubuhnya agak condong ke depan. Dengan teriakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hijau yang melesat ke arah Xiao Yan. Kemanapun dia lewat, jurang sedalam 1 kaki diperpanjang. Seluruh aula saat ini berubah menjadi berantakan total. Merasakan kekuatan ganas yang menyelimuti tubuh Muzan, ekspresi Xiao Yan serius saat dia menarik Yafei dari depan ke belakang. Di ujung jarinya di dalam lengan bajunya, nyala api berwarna hijau mulai menari-nari dengan aneh. Kecepatan Muzan sangat cepat dan kasar. Dalam sekejap mata, dia muncul di tempat yang tidak jauh di depan Xiao Yan. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi ke udara. Tinju itu benar-benar tertutup oleh duri berwarna hijau tajam, tampak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Duri kayu hijau, dengan raungan rendah yang menindas, kepalan Muzan, yang ditutupi duri berwarna hijau, disertai dengan kekuatan tajam saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan. Sepasang mata hitam gelap dengan dingin mengamati tinju yang bergerak semakin dekat. Angin yang menindas meratakan pakaian di tubuh Xiao Yan sampai mereka ditempelkan dengan erat di kulit Xiao Yan. Di dalam lengan Xiao Yan, nyala api berwarna hijau juga telah layu dengan meningkatnya kegembiraan di bawah penindasan ini. Energi panas itu dengan cepat menggumpal. Sama seperti Xiao Yan hendak menggunakan Green Lotus Core Flame untuk melawan serangan, alisnya tiba-tiba merajut sedikit saat dia merasakan sesuatu. Dia segera menghentikan tubuhnya yang condong ke depan. Pada saat yang sama, teriakan lembut dingin yang jelas terdengar di dalam aula. Muzan, berhenti sekarang. Saat teriakan lembut jatuh, bayangan putih bulan melesat dari sudut lain aula dengan cara seperti kilat. Tubuh anehnya melayang di udara dan muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik kemampuan aneh Nalan Yanran untuk bergerak di udara dari sudut matanya. Alisnya berkedut tanpa disadari. Wanita ini telah meningkat pesat dalam 3 tahun. 1000 angin. Setelah dia dengan cepat muncul di depan Xiao Yan, Nalan Yanran dengan dingin memperhatikan Muzan, yang tidak menghentikan serangannya, dengan wajah cantiknya. Tangan lembut seputih saljunya terulur dari lengan bajunya yang luas dan dia bersiap untuk menjentikkan jari panjangnya yang sempit. 5 tornado berwarna hijau pucat muncul dari ujung jarinya, seperti 5 kuku berwarna hijau yang sangat tajam. 5 angin spiral tajam benar-benar tampaknya telah merobek ruang saat mereka berputar dengan liar.
Dia menjentikkan jarinya dan angin berputar keluar. Segera, mereka dengan kasar menembak tinju Muzan yang ditutupi duri berwarna hijau. Bang! Setelah suara ledakan, gelombang pecahan kayu ditembakkan dari tinju Muzan. Kekuatan ganas yang terkandung di dalam tornado secara langsung menyebabkan Muzan mundur beberapa langkah. Setiap kali kakinya mendarat, dia akan meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Saat langkah kaki terakhir mendarat, lengan Muzan bergetar hebat. Kekuatan tak berbentuk merembes keluar dari tubuhnya dan meninggalkan jejak yang dalam pada pilar di belakang tubuhnya. Nalan Yanran, hei, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan menjadi jauh lebih kuat setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Sepertinya pemimpin sekte Yun Yun benar-benar berusaha keras untuk mengajarimu. Muzan menjilat darah segar di tinjunya. Dia mengabaikan sedikit rasa sakit ini saat dia berkata dengan terkejut. Muzan, ini klan Nalan, bukan klanmu. Tuan Yan Xiao adalah tamu dari klan Nalan kami dan tidak boleh menjadi sasaran perilaku Anda yang tidak terkendali. Nalan Yanran dengan lembut menangis. Mata Muzan menyipit. Dia mengencangkan tinjunya saat tatapannya menyapu aula. Setelah itu, dia berhenti di Nalan Jie dan Nalan Su yang dengan cepat melangkah. Mengetahui bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyerang Xiao Yan hari ini, dia hanya bisa tanpa daya mengulurkan tangannya. Dia mengangkat dagunya sedikit dan menatap Xiao Yan, karena Nalan Yanran, aku tidak akan melumpuhkanmu hari ini. Tapi saya akan menyarankan Anda untuk menjauh dari Ya Fei di masa depan. Jika tidak, aku akan membawamu kapan saja, Xiao Yan dengan dingin tersenyum dan berkata. Setelah pertukaran dari sebelumnya, dia tahu bahwa level Muzan sedikit lebih tinggi dari miliknya. Namun, jika dia menggunakan kartu tersembunyi, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Kamu punya tulang punggung. Saya tidak menyangka begitu saya kembali ke ibu kota, saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa saya injak. Saya sangat senang. Muzan membuka mulutnya dan menyeringai pada Xiao Yan. Gigi putihnya tampak cukup padat. Dibutuhkan kekuatan untuk menginjak seseorang. Jangan sampai kakimu tertusuk bahkan sebelum kamu menginjak orang itu. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan atau tindakan meringkuk terhadap pemuda ini yang tidak repot-repot menyembunyikan kesombongan dan temperamennya yang mendominasi. Sikapnya yang memberikan tit untuk tat menyebabkan semua orang menjadi sangat terkejut. Baiklah, kalian berdua harus lebih sedikit bicara. Hari ini adalah pertemuan klan Nalan. Jangan ganggu mood semua orang. Kedua orang yang berkelahi satu sama lain ini menyebabkan Nalan Yanran sedikit mengernyit saat dia memarahi tanpa daya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Tatapannya beralih dari tubuh Muzan ke kecantikan yang membelakanginya. Matanya menyipit saat jarinya dengan lembut menjentikkan ke dalam lengan bajunya. Serangan Nalan Yanran beberapa saat yang lalu adalah serangan pertama yang Xiao Yan lihat dia gunakan sejak dia bertemu dengannya. Itu seperti sebuah teka-teki baginya untuk dapat memaksa kembali Muzan yang bertarung sama dengan dirinya sendiri. Kekuatan wanita ini telah meningkat sangat cepat selama 3 tahun terakhir. Meskipun teknik Do yang dia tunjukkan barusan bukanlah dari kelas rendah, teknik Do kelas tinggi tidak akan banyak berguna jika dia tidak mendapat dukungan dari Doki yang kuat dalam pertempuran semacam ini di mana level kedua belah pihak berada sangat dekat. Misty Cloud Sekte telah berusaha keras untuk merawatnya. Perjanjian 3 tahun ini akan menyenangkan. Tatapan Xiao Yan berhenti di lekuk tubuh lembut Nalan Yanran saat dia bergumam di dalam hatinya. Berhenti, kataku. Nalan Jie berteriak dengan ekspresi jelek saat dia melewati kerumunan yang bingung dan dengan cepat tiba di sisi Nalan Yanran. Langkah kakinya berhenti di samping Nalan Yanran. Dia pertama kali menoleh ke Xiao Yan dan bertanya, "Teman kecil Yan Xiao, kamu baik-baik saja?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang serius. Nalan Jie menghela nafas lega begitu dia melihat Xiao Yan aman. Jika dia terluka, itu mungkin bencana bagi dirinya sendiri. Saat matanya melirik ke wajah muda yang tenang, Nalan Jie tidak bisa membantu tetapi bahkan lebih memikirkannya.
Meskipun pertempuran itu berlangsung untuk waktu yang singkat, dengan kekuatan Nalan Jie, dia secara alami menyadarinya begitu pertarungan itu pecah. Dia sengaja datang terlambat, jelas mencoba mengamati kekuatan bertarung Xiao Yan. Lagi pula, banyak alkemis, meski sangat mahir dalam pemurnian, benar-benar berantakan ketika harus bertarung. Nalan Jie pernah melihat orang-orang seperti itu sebelumnya. Orang kecil ini, aku tidak menyangka selain memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatan bertarungnya juga tidak lemah. Melihat serangan agresifnya, dia sepertinya orang yang sudah pernah membunuh sebelumnya. Diam-diam mengagumi dalam hatinya, Nalan Jie mengalihkan pandangannya ke Muzan, wajah lamanya tenggelam saat dia berteriak, "Muzan, saya tidak berpikir bahwa setelah 2 tahun pengalaman, tidak hanya itu tidak menahan kesombongan Anda yang tidak masuk akal, tetapi sebaliknya menyebabkan Anda menjadi semakin sombong. Ini adalah klan Nalan, bukan klanmu Anda. Bahkan orang tua Mu Chen tidak akan berani untuk tidak memberiku, Nalan Jie, wajah apapun jika dia datang." Petik 2. Hihi, kakek Nalan, berhentilah menegurku. Saya hanya ingin memeriksa keterampilan teman ini. Saya tidak bermaksud menimbulkan masalah di klan Nalan. Mengenai semua properti yang rusak, saya akan memanggil orang-orang segera agar semuanya diganti seluruhnya. Meskipun sifat Muzan sangat arogan, di depan Nalan Jie, yang senioritasnya sebanding dengan kakeknya, dia tidak berani berdalih atau sombong. Dia langsung tertawa sambil menganggukkan kepalanya. "Huff, kata-katamu ini bisa pergi dan menipu hantu." Petik 2. TL, kata-kata Anda ini bisa pergi dan menipu hantu, berarti tidak ada manusia yang akan mempercayai Anda. Nalan Jie mendengus dingin sambil menatap langsung ke arah Muzan dan berkata dengan suara yang dalam, "Muzan, aku akan mengatakan ini dengan jelas padamu sekarang, Yan Xiao adalah tamu terhormat dari keluargaku Nalan. Saya tidak ingin dia terluka. Meskipun, klanmu Anda memiliki banyak orang gila, klan Nalan saya tidak bisa dianggap enteng." Petik 2. Nalan Jie tahu betul karakter Muzan. Setelah gagal menyerang Xiao Yan hari ini, dia mungkin akan membuat anggota klannya menyerang di masa depan. Untuk memastikan keamanan Xiao Yan dan untuk mendapatkan kesan yang baik terhadap klan Nalan, Nalan Jie mengucapkan kata-kata ini, yang menyebabkan banyak orang diam-diam mengubah ekspresi mereka di depan semua orang. Mendengar kata-kata Nalan Jie yang tidak terdengar seperti lelucon, ekspresi Muzan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Nalan Jie benar-benar akan meninggalkan kata-kata keras seperti itu hanya untuk seorang alkemis tingkat 2. Tatapan Muzan aneh saat dia melihat ke atas dan ke bawah dan menimbang Xiao Yan yang berada di belakang Nalan Yanran. Dia diam-diam bertanya-tanya dalam hatinya, apa sebenarnya identitas bocah ini? Ketika saya kembali ke rumah, saya harus meminta seseorang untuk menyelidikinya dengan benar. Petik 2. Mengapa? Apa yang terjadi? Saat Muzan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, suara tua lain terdengar dari luar kerumunan. Sosok kurus melintas dan bergeser melalui kerumunan dan segera muncul di samping Xiao Yan seperti hantu. Tatapan semua orang melayang. Itu primer Tengshan yang dipanggil oleh seseorang sebelumnya. Muzan. Mata primer Tengshan menyapu semua kekacauan di semua tempat. Ketika pandangannya beralih ke Muzan, dia awalnya terkejut. Ketika dia berbalik dan melihat Ya Fei dan Xiao Yan berdiri bersama, dia langsung tampak mengerti seluruh situasi. Wajah lamanya, seperti Nalan Jie, segera tenggelam. Mata lamanya dengan kejam menatap Muzan dan dengan marah berkata, "Kamu mulai membuat masalah begitu kamu kembali. Apa kau percaya bahwa aku tidak akan membuat Mu Chen, lelaki tua yang tidak akan mati itu, untuk sekali lagi mengusirmu ke perbatasan untuk mendapatkan pengalaman?" Petik 2. Kepala klan Tengshan, kamu juga di sini. Melihat orang yang telah tiba, Muzan, yang tidak takut, langsung menggigil. Saat itu, alasan terbesar yang membuatnya meninggalkan ibu kota dan pergi ke perbatasan adalah karena Muzan yang sombong telah membuat marah primer Tengshan.
Itu mengakibatkan klanmu tidak punya pilihan selain melemparkan momok ini ke perbatasan kekaisaran. Karena itu, ketika dia melihat Primer Tengshan pada saat ini, Mu Zhen menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum canggung dan merendahkan pidatonya. Primer Tengshan mendengus pelan. Dia melirik Nalan Jie di sampingnya saat dia perlahan berkata, "Aku juga akan mengingatkanmu. Begitu Anda meninggalkan tempat ini, jangan pergi dan mencari masalah dengan teman muda Yan Xiao. Dia juga teman dari klan primer. Jika Anda benar-benar menimbulkan masalah, jangan salahkan tulang-tulang tua saya ini saat saya marah. Ketika saatnya tiba, bahkan Mu Chen tidak akan bisa melindungimu." Meskipun Primer Tengshan tidak jelas tentang kekuatan dan latar belakang Xiao Yan yang sebenarnya, dia sama sekali tidak ragu-ragu saat mengucapkan kata-kata ini. Seorang orang kuat sekelas Duo Huang yang memiliki karakter angkuh ternyata rela mengikuti sisi Xiao Yan sebagai bodyguard. Ini cukup untuk melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki pemuda yang tampak biasa ini. Dalam 2 menit, Mu Zhen menerima peringatan serius dari 2 dari 3 klan besar. Situasi seperti ini menyebabkan tidak hanya Mu Zhen sendiri yang agak tertegun, tetapi juga para pengamat di sekitarnya merasa terkejut. Karena Xiao Yan dapat membantu Nalan Jie mengeluarkan racun, semua orang tidak terlalu terkejut ketika yang terakhir melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiao Yan. Bagaimanapun, hidupnya sendiri ada di tangan orang lain. Namun, semua orang merasa aneh dan tidak dapat dijelaskan bahwa Primer Tengshan dapat mengucapkan kata-kata yang begitu serius tanpa ragu-ragu meskipun hanya mengenal Xiao Yan sebentar. Perlu diketahui bahwa di belakang Mu Zhen adalah seluruh klanmu. Kekuatan ini tidak sedikit lebih lemah dari klan primer. Dengan hanya membandingkan angka, klanmu bahkan melampaui klan primer. Bagaimanapun, klan primer adalah klan pedagang dan bukan klan prajurit seperti klanmu. Tentu saja, orang-orang kuat ini merujuk pada mereka yang memiliki kekuatan tengah dan bukan kekuatan puncak seperti Primer Tengshan. Bagaimanapun, jenis kelasnya bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah muncul hanya dengan mengandalkan klan yang memiliki atmosfer pertempuran. Faktor terpenting adalah bakat pelatihan seseorang. Pada titik ini, kedua klan berada di posisi yang sama. Anak beruntung, dalam kerumunan, Liu Ling melihat 2 orang yang sangat berbobot melindungi Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, mengerutkan bibirnya dan tertawa dingin. Di sampingnya, putri kecil memiliki alis yang sedikit dirajut. Matanya melewati kerumunan saat dia melihat Xiao Yan. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya dia harus memiliki sesuatu yang sangat dihargai oleh kedua klan. Jika tidak, Primer Tengshan dan kakek Nalan pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung klanmu dan berbicara untuknya tanpa ragu-ragu. Petik 2. Sungguh orang yang misterius, sayang sekali. Putri kecil dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Dia mengingat sikapnya terhadap Yan Xiao dan hanya bisa tertawa getir. Dia tidak menyangka bahwa kegagalan di pihaknya untuk mengidentifikasi orang yang berbakat akan mengakibatkan dia kehilangan kesempatan untuk berteman dengan orang yang luar biasa. Jika ayah kaisar atau kakak perempuannya mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan ditegur dengan kejam. Sudut mulut Mu Zhen bergerak-gerak. Senyum di wajahnya sangat jelek. Beberapa saat kemudian, dia tanpa daya merentangkan tangannya di depan tatapan Nalan Jie dan Primer Tengshan dan berkata, "Dua Pak Tua, saya sudah mengatakan bahwa masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Baiklah, selama teman ini tidak memprovokasi saya di masa depan, saya tidak akan pergi dan mempersulitnya. Mari kita anggap ini sebagai memberikan wajah Anda berdua." Petik 2. Nalan Jie mengangguk dengan lemah. Dia berbalik, menatap aula dan bertepuk tangan. Sambil tersenyum, dia berkata, "Semuanya, tolong lanjutkan. Ini hanyalah kerusakan yang disebabkan oleh generasi muda. Setiap orang bisa saja menganggapnya seperti menyaksikan pertunjukan yang menarik." Haha. Mendengar kata-kata Nalan Jie, para pengamat di sekitarnya tahu apa yang baik bagi mereka saat mereka mengikutinya dan tertawa. Setelah itu,
Mereka secara sadar berpencar dan mulai mencari orang-orang yang enak dipandang saat mereka terus minum anggur dan mengobrol. Hehe, orang tua, Anda benar-benar tidak akan menyerah pada kesempatan untuk membuat kesan yang baik. Primer Tengshan tersenyum, mencondongkan tubuh ke dekat Nalan Jie dan berkata dengan lembut. Orang tua, sepertinya Anda benar-benar berniat merebut orang ini dari kami. Nalan Jie melirik Primer Tengshan dan berkata sambil tersenyum dingin. Jika orang berbakat seperti itu lari ke rumah orang lain, itu akan menjadi masalah yang akan membuat seseorang sakit kepala yang parah. Primer Tengshan tertawa pelan. Sepertinya aku merasa bahwa Ya Fei dan teman muda Yan Xiao dapat berbicara sangat baik. Apakah Anda tidak setuju? Tapi keponakan kecil Yanran tampaknya tidak bisa merendahkan dirinya dan lebih dekat dengan teman muda Yan Xiao. Hihi, bagaimanapun juga status mereka berbeda. Jika seperti ini, bukankah pihakmu akan sangat rugi? Petik 2. Wajah keriput Nalan Jie menyapu Ya Fei dari sudut matanya yang menarik Xiao Yan dan memeriksa seluruh tubuhnya untuk melihat apakah dia terluka dalam pertarungan. Ia lalu melirik cucunya yang berdiri di satu sisi dengan wajah cantiknya yang cuek yang tak ada aktivitas sedikitpun. Dia hanya bisa mengguncang lengan bajunya saat dia menjawab dengan getir, "Kamu benar-benar bersedia untuk memasukkan ibu kota?" Begitu saja. Primer Tengshan tersenyum sangat senang. Dia menenggelamkan anggur merah di tangannya sekaligus. Baiklah, saya benar-benar baik-baik saja. Meskipun orang itu merepotkan untuk dilawan, sedikit pemanasan ini tidak akan menyakitiku. Xiao Yan tanpa daya menatap Ya Fei yang berulang kali menilai dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir. Mendengar tidak ada yang berbeda dalam suara Xiao Yan, Ya Fei akhirnya menghela nafas lega. Matanya yang panjang dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mengukur Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Teman kecil, saya ingat bahwa ketika Anda meninggalkan kota Wultan saat itu, belum lama Anda tidak berhasil mencapai Douze. Sudah berapa lama kamu benar-benar bisa bertarung setara dengan Muzan?" Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Setelah mengalami latihan keras semacam itu, pengembalian semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan sebagai hal biasa. Nalan Xiao Jie, terima kasih telah mengambil tindakan. Ya Fei maju 2 langkah, datang ke sisi Nalan Yanran dan tersenyum saat dia membantu Xiao Yan berterima kasih padanya. "Tuan Yan Xiao adalah tamu klan Nalan kami. Wajar bagi saya untuk melangkah maju. Sebenarnya, dengan kekuatan Tuan Yan Xiao, tampaknya tindakan saya mungkin tidak perlu." Nalan Yanran melirik Xiao Yan. Ketika orang ini melihatnya, ekspresinya perlahan menjadi acuh tak acuh. Perlakuan semacam ini, yang tampaknya berada di dua ujung tiang jika dibandingkan dengan yang dia gunakan dengan Ya Fei, benar-benar menyebabkan Nalan Yanran agak tidak bisa berkata-kata. "Ya Fei, kami tidak bertemu satu sama lain selama 2 tahun. Anda tidak perlu mengabaikan saya dengan cara ini, bukan?" Berdiri di samping, Muzan, yang melihat bahwa Ya Fei bahkan tidak meliriknya, tidak bisa menahan senyum pahit saat dia bertanya. "Tuan mudamu, saya tidak akan berani. Hanya saja amarahmu adalah sesuatu yang Ya Fei tidak cukup diberkati untuk bertahan. Saya berharap di masa depan, Anda tidak akan mengatakan hal-hal yang merusak reputasi Ya Fei. Aku tidak pernah menjanjikan pertunangan apapun, jadi kapan aku telah menjadi wanitamu?" Ya Fei melirik orang ini dan berkata dengan senyum dingin. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia sekali lagi berjalan kembali ke sisi Xiao Yan. Dia menarik lengan bajunya dan dengan lembut berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." Xiao Yan melirik Ya Fei yang berwajah lembut dan kemudian menyaksikan Muzan, yang ekspresinya menjadi agak hijau dalam amarahnya. Dia mengangguk sedikit dan membiarkan Ya Fei menariknya ke sisi lain aula. Bocah sialan itu, mata Muzan dengan marah menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan kasar melambaikan tangannya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran. Dia berkata, "Yanran, apa sebenarnya latar belakang orang ini? Jangan diam saja."
Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kami telah bermain dan berjuang sebagai anak-anak. Jangan beritahu saya bahwa Anda bahkan tidak bersedia mengungkapkan sedikit informasi ini. Petik 2. Melihat wajah Muzan yang galak dan brutal, Yanran tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, sejujurnya, saya benar-benar tidak yakin tentang latar belakang sebenarnya dari Yan Xiao. Tetapi keterampilan penyulingan obatnya luar biasa. Searing poison, kakek saya adalah sesuatu yang bahkan Penatua Gu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, dia mampu mengeluarkannya. Hanya itu yang saya tahu. Bagaimanapun, lebih baik Anda tidak pergi kepadanya dan mencari masalah. Jika tidak, Anda mungkin akan menghadapi cukup banyak masalah. Nalan Yanran mengingatkannya. Dia kemudian berbalik dan perlahan berjalan ke aula, meninggalkan Muzan berdiri sendirian di tempat yang sama dan mengatupkan giginya, tidak bisa pasrah pada situasi tersebut. Saya tidak peduli apa identitas Anda, jangan beri saya kesempatan, Muzan mengatupkan giginya dan dengan kejam berkata dengan suara lembut. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.